berinteraksi, berkomunikasi dengan penghuni kayangan, yaitu salah satunya dengan Dewa Siwa. Ya Allah, saya minta apabila ini miris, itulah kata yang tepat buat pemuka agama tetangga sebelah kita ini ya. Ya bagaimana tidak, karena ada seorang yang katanya si kiai. Dia melakukan proses mualafnya Dewa Siwa dan juga Dewa Krishna ya. Padahal sebagaimana kita ketahui ya, Dewa Krishna dan Dewa Siwa itu kan adalah dewa yang sangat dihormati di dalam kepercayaan saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Nah, agama Hindu ini mereka mengenal yang namanya Trimurti sebagai satu kesatuan tiga dewa tertinggi di atas dewa-dewa lainnya. Dan Dewa Trimurti itu adalah Dewa Brahma sebagai pencipta, lalu ada Dewa Wisnu sebagai pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai pembinasa. Dan Ustadz ini, dia mengklaim telah memualafkan Dewa Siwa dan juga Dewa Krishna. Ya, masih kurang satu lagi yang belum dimualafkan, yaitu Dewa Brahma ya. Kacau juga nih Ustadz ya. Kalau dibiarkan terus-menerus bisa-bisa semua dewa-dewa dia mualafkan nanti teman-teman. berinteraksi, berkomunikasi dengan penghuni kayangan, yaitu salah satunya dengan Dewa Siwa. Ya Allah, saya minta apabila ini jin, setan, siluman, iblis fasik yang akan memberikan keterangan palsu dan yang mengaku-ngaku sebagai Dewa Siwa yang asli, saya minta ya Allah, terlempar semua tubuhnya, hancur, terlempar ke neraka jahanam Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada perintah apa Raden Mas memanggil saya yang disebut dengan nama Dewa Siwa, dan saya turun ke bumi ini bersama ular saya yang dikenal dengan nama Basuki. Sekarang gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah, karena saya sudah diislamkan oleh guru panjenengan, beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Bapak Mandara. Ucap salam disebutkan, ya. Kemudian ucapan rasa syukur juga disebutkan. Ya. Alhamdulillah, itu seperti tadi bahwa Dewa Siwa sudah diislamkan, gitu kan. Mungkin Dewa dan Krishna siapa mungkin ini? Ya. Mungkin siapa tahu Bapak mengenal. Ya. Kenal Pak? Mengenal dalam mitologi Hindu, sangat kenal saya yang bernama Dewa Siwa, Dewa Krishna. Makanya saya bilang tadi kurang satu Dewa Brahma. Sangat kenal saya. Kalau nggak kenal saya nggak bisa datang ke Hindu Channel dong. Benar. Sangat kenal sekali, itu mitologi Hindu. Keyakinan seorang Hindu memahami Dewa Siwa, Dewa Krishna dan Dewa Brahma. Siapa itu? Bisa kita jelaskan dengan ilmiah itu. Nah, yang masuk ke Muslim ini siapa Pak? Nah, ini yang saya harus pertanyakan kepada narasumber video tadi. yang dimaksud, yang dimuslimkan ini adalah Dewa Siwa atau Dewa Krishna. Saya menyaksikan. Saya sangat menyaksikan untuk namanya dewa diislamkan. Ketika saya berbicara konsep teologi yang ada di Hindu, konsepnya jelas. Nirguna dan Saguna. Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Jelas sekali konsep dua itu. Ketika berbicara Nirguna Brahman, orang semacam saya yang namanya manusia tidak akan pernah mampu memahami keberadaan Tuhan. Jangankan dipikirkan saja tidak mampu seorang akal manusia. Karena keterbatasan manusia, maka diturunkan konsep nirguna menjadi saguna. Apa itu? Diwujudkan dalam bentuk-bentuk simbol-simbol Tuhan. Sebagaimana kita lihat di dalam video cuplikan tersebut, proses pemualafan dilakukan melalui bantuan seorang rekannya ya sebagai objek untuk memanggil Dewa Krishna dan juga Dewa Siwa dengan cara dipanggil dari kayangan dan merasuk ke dalam tubuh rekan si Ustadz. Lalu setelah dirasuki, maka dimulailah proses pemualafan Dewa Siwa dan juga Dewa Krishna. Teman-teman, saya tidak akan menanggapi ini secara perspektif agama Hindu ya.
Karena yang berhak menanggapi hal ini dari perspektif agama Hindu itu adalah saudara-saudara kita yang beragama Hindu. Dan memang sudah banyak tokoh agama Hindu yang memberikan tanggapan terhadap ustadz tersebut. Dan saya sangat-sangat salut sekali teman-teman dengan respon dan bagaimana reaksi para saudara-saudara kita dari kalangan Hindu. Ya, meskipun kepercayaan mereka dilecehkan, ya dipermainkan seperti itu, tetapi saya melihat mereka tidak baperan, teman-teman. Ya, mereka tidak emosi, melainkan mereka tetap sabar dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh ustadz tersebut adalah sebuah kekonyolan dan sebuah kehaluan. Nah, saya salut sekali nih buat teman-teman kita dari agama Hindu ya, dengan bagaimana cara mereka bereaksi, cara mereka merespon, karena ya buat apa juga ditanggapi orang-orang halu ya, dengan cara-cara yang emosi nggak penting juga ya, karena kita sebagai orang yang diberikan kewarasan, diberikan kesabaran dari Tuhan, bahkan juga diberikan akal budi, ya orang yang halu nggak perlu ditanggapi berlebihan ya. Tapi coba teman-teman bayangkan ya, kalau seandainya kejadian ini dibalik gitu ya. Jadi kepercayaan Islam yang dilecehkan oleh saudara-saudara kita dari Hindu misalnya ya. Waduh, ini bisa-bisa panjang urusannya ya. Bahkan bisa sampai demo berjilid-jilid nih. Tapi dari sini kita belajar satu hal ya teman-teman, bahwa kita dapat mengenal pohon itu dari buahnya. Apakah dia berbuah yang baik ataukah dia berbuah yang buruk. Nah, dari perspektif Kristen, saya hanya mau memberikan pesannya lewat satu kalimat yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat 12. Yaitu segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah sebuah kalimat yang luar biasa, teman-teman. Karena berisi etika yang sangat luar biasa yang tidak tercatat dalam kitab suci manapun. Jadi di dalam ayat ini kita dituntut untuk bertindak terlebih dahulu jikalau orang lain ingin bertindak hal yang sama kepada kita. Contohnya, jika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka hargai terlebih dahulu orang lain tersebut. Jika kita ingin dihormati oleh orang lain, maka hormati terlebih dahulu orang lain tersebut. Ini adalah etika yang aktif, bukan pasif ya. Karena kita yang pertama dituntut untuk menghargai orang lain terlebih dahulu sebelum orang lain tersebut menghargai kita atau memberikan respon balik kepada kita. Jadi etika ini dimulai dari diri sendiri, bukan menunggu orang lain berbuat, baru kita balas berbuat. Nah, teman-teman, bukankah katanya Islam itu adalah agama yang lakum dinukum waliyadin, yang artinya adalah bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Tapi kenapa ya hal-hal seperti ini kok sering sekali terjadi? Apa karena panik sudah banyak membernya yang murtad? Atau ada alasan lain? Ya saya tidak tahu juga ya teman-teman. Hanya si Ustadz dan Tuhan lah yang tahu. Tapi kalau teman-teman ada yang mau memberikan komentar, silakan berikan komentar kalian di bawah. Kira-kira apa alasannya kenapa banyak sekali kejadian-kejadian intoleran seperti ini dari tetangga kita sebelah ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.